Gas, Say. Lah, langsung mulai lah Redinan. Yuk, mau mulai silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Perbandingan Konstitusi Negara Inggris dengan Negara Rusia. Dan kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Siti Nur Alia Ayunda, yang kedua Reha Fanza Ardian Batubara, yang ketiga Rimdo Syahrul Ramadanta, yang keempat saya sendiri Satria Muharman sebagai moderator, yang kelima Ananda Permatasari, dan yang terakhir keenam Yuri Sania Islami. Baiklah, pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Ananda Permatasari. Kepada Ananda dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang konstitusi Inggris, yang dimana bagaimana itu konstitusi yang ada di Inggris. Jadi konstitusi Inggris ini terdiri dari seperangkat aturan yang tidak tertulis atau unwritten constitution dan aturan tertulis, yang dimana itu tersebar di berbagai dokumen hukum, yang juga termasuk di yang pertama case law-nya atau putusan pengadilan, yang kedua acts of parliament atau undang-undang, dan yang ketiga konvensi konstitusional. Lalu lanjut, itu terdapat aturan tidak tertulis, yang dimana itu terdapat prinsip-prinsip konstitusi. Yang pertama, sovereignty of parliament. Yang kedua, rule of law atau aturan hukum. Yang ketiga, parliamentary government atau pemerintahan parlementer. Yang kedua, itu kebiasaan dan praktik politik, yang dimana kebiasaan ini menunjuk Perdana Menteri dari anggota parlemen partai yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan umum. Yang ketiga, itu ada doktrin hukum, yang dimana doktrin ini, doktrin presiden juga merupakan bagian penting dari konstitusi Inggris. Selanjutnya itu ada aturan tertulis yang terdapat di dalam konstitusi Inggris. Yang pertama adalah Magna Carta, yang dimana Magna Carta ini sebuah piagam yang ditandatangani pada tahun 1915 yang oleh Raja John dari Inggris, di mana Magna Carta ini dianggap sebagai tonggak lahirnya hak asasi manusia dan konstitusi dalam suatu negara, yang dimana terutama Inggris. Yang kedua itu ada Bill of Rights, yang dimana Bill of Rights ini sebagai 10 amandemen pertama terhadap konstitusi Amerika Serikat. Akan tetapi Bill of Rights ini merupakan undang-undang yang dicetuskan pada tahun 1989 yang diterima oleh parlemen Inggris, yang isinya mengatur tentang kebebasan dalam pemilihan anggota parlemen. Yang ketiga itu ada Act of Settlement, yang dimana itu undang-undang pewarisan pada tahun 1701, yang dimana undang-undang ini itu menyatakan bahwa suksesi mahkota Inggris itu dan daftar penguasa Irlandia itu jatuh ke tangan Protestan. Yang terakhir ada Act of Union, itu adalah undang-undang penyatuan, yang dimana dua undang-undang parlemen itu pada tahun disahkannya itu pada tahun 1707, yang dimana ada dua undang-undang, yaitu pertama undang-undang penyatuan dengan Skotlandia yang disahkan oleh parlemen Inggris, dan undang-undang parlemen dengan Inggris yang disahkan pada 1707 oleh parlemen Skotlandia. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nanda Permatasari. Selanjutnya, pembacaan konstitusi di Rusia yang akan dibacakan oleh Reha Fanza. Pada Reha Fanza, silakan. Terima kasih pada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang konstitusi di Rusia. Bagaimana konstitusi di negara Rusia? Konstitusi Rusia adalah undang-undang dasar tertinggi di Federasi Rusia yang menetapkan dasar-dasar hukum, hak-hak, dan tugas-tugas negara. Konstitusi ini terdiri dari preambul dan 9 bab dengan total 137 pasal
pada tahun 1993, tanggal 12 Desember 1993, dibentuk konstitusi baru di mana hasil suara perubahannya dinyatakan bulat dan disahkan dalam keputusan Presiden Rusia pada tanggal 15 Oktober 1993 nomor 1633. Suara perubahan itu merupakan suara dari pemegang suara populer dalam rancangan konstitusi Federasi Rusia atau dikenal dengan istilah the popular vote dengan bukan melalui referendum. Isi dari konstitusi terbaru dari Federasi Rusia terdiri dari pembukaan dan dua bagian. Pembukaan berisi pernyataan bahwa rakyat Rusia menerima konstitusi dijamin nilai-nilai demokratis dan humanis, ditentukan dengan tepat Rusia sebagai dunia modern. Yang kedua, bagian pertama mengabadikan dasar sistem politik, sosial, hukum, ekonomi, dan sosial di Federasi Rusia, hak fundamental dan kebebasan struktur federal Federasi Rusia, status otoritas publik, serta prosedur untuk meninjau kembali konstitusi dan membuat perubahan di dalamnya. Bagian kedua adalah mengidentifikasi ketentuan final dan transisi dan merupakan dasar dari kontinuitas dan stabilitas norma-norma konstitusional dan hukum. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan di Rusia. Dalam hal pemilihan umum, Dewan Federasi dan Dewan Duma adalah lembaga legislatif di Rusia. Dewan Konstitusi yang terdiri dari 19 hakim bertugas untuk memeriksa kepatuhan undang-undang dengan konstitusi. Konstitusi Rusia juga menetapkan bahwa hak asasi manusia dan kebebasan individu harus dijamin oleh negara. Hak ini termasuk hak untuk membicarakan dan mengeluarkan pendapat, hak untuk berkumpul, membentuk serikat, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, dan hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang layak. Sekian, terima kasih moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rekan Faza. Selanjutnya, kesimpulan yang akan dibacakan oleh 3 orang, Rimdo, Ayunda, dan Yori. Kepada mereka dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan yang pertama, yaitu konstitusi adalah dokumen atau serangkaian prinsip dan aturan dasar yang menetapkan struktur, fungsi, dan kewenangan pemerintahan suatu negara. Konstitusi menjadi landasan hukum tertinggi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara serta melindungi hak-hak dan kebebasan individu. Selanjutnya saya serahkan kepada Yori. Baik, izin melanjutkan. Yang kedua, konstitusi adalah dokumen atau serangkaian prinsip dan dasar aturan yang menetapkan struktur, fungsi, dan kewenangan pemerintah suatu negara. Konstitusi menjadi landasan hukum tertinggi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta melindungi hak-hak dan kebebasan individu. Aturan tidak tertulis dapat dalam konstitusi Inggris meliputi prinsip-prinsip konstitusional, kebiasaan dan praktik politik, serta doktrin hukum. Dokumen hukum penting seperti Magna Carta tahun 1215, Bill of Rights tahun 1689, Act of Settlement tahun 1701, dan Act of Union pada tahun 1707. Adanya batasan-batasan yang jelas terhadap kekuasaan penguasa dan pemerintah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rimdo. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Yori. 3. Konstitusi Rusia adalah undang-undang dasar tertinggi di Federasi Rusia yang menetapkan dasar-dasar hukum, hak-hak dan tugas-tugas negara. Manusia dan kebebasan individu harus dijamin oleh negara. Hak-hak ini termasuk hak untuk berbicara dan mengeluarkan pendapat, hak untuk berkumpul dan membentuk serikat, hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, dan hak untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan pekerjaan yang layak.
Konstitusi adalah dokumen atau serangkaian prinsip dan aturan dasar yang menentukan struktur dan fungsi dan kewenangan pemerintahan suatu negara. Konstitusi menjadi landasan hukum tertinggi yang mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta melindungi hak-hak dan kebebasan individu. 4. Adanya perbandingan konstitusi Inggris dan Rusia yaitu jenis konstitusi, tahun disahkannya, kekuasaan, hak asasi manusia, hubungan pemerintah dan parlemen, sistem keadilan dan perubahan konstitusi. Baiklah, terima kasih kepada Rimdo dan teman-teman semuanya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.